1 bulan, 2 bulan, hampir 3 bulan kita di rumah aja. Sekolah minggu dari rumah, sekolah dari rumah, ada yang kerja dari rumah, semua dari rumah aja. Nanti kalau masalah corona ini selesai, Lause mau kangen-kangenan di sekolah minggu sama anak-anak. Terus Lause juga mau liburan, tapi tetap jaga kesehatan. Kalau kalian mau apa setelah corona ini selesai? Setelah COVID-19 selesai, saya mau ke sekolah, mau jalan-jalan ke mall, mau ke sekolah minggu, ketemu teman-teman. Jika COVID-19 sudah selesai, saya ingin bertemu dengan teman-teman, pergi ke sekolah, bertemu dengan guru-guru, ke sekolah minggu, bertemu dengan para lause-lause, memujikan Tuhan, dan melakukan aktivitas yang lain-lainnya dengan teman-teman. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
sembuhkan kami, berikan kami kesehatan. Tuhan, tolongkan kami juga untuk virus corona cepat berlalu. Dan sembuhkanlah orang-orang yang terkena virus corona. Tuhan, berkati negara kami, Indonesia, agar kita bisa secepatnya terbebas dari virus corona dan agar kita bisa segera beraktivitas seperti sedia kala. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Rosa harap adik-adik semua di rumah dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, bersama dengan papa, mama, koko, cece, atau kakek, nenek di rumah semua ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, tanpa terasa nih, 3 bulan adik-adik kita ibadah online. Kita tidak beribadah di gereja kita, di sekolah minggu. Tidak apa-apa ya adik-adik ya. Kita nanti akan beribadah kembali saat situasi kondisi sudah membaik ya. Di saat pandemi juga sudah berakhir ya adik-adik ya. Nah, 3 bulan kita tidak bertemu. Adik-adik kangen gak nih sama lause sekolah minggunya? Lause juga kangen sama adik-adik semua. Adik-adik kangen juga gak sama teman-teman di sekolah minggu? Kangen juga ya adik-adik ya. Biasanya kan kita ke gereja bareng, ke sekolah minggu bareng, berinteraksi bersama teman-teman. Tapi sekarang kita ibadah dari rumah. Gak apa-apa ya adik-adik ya. Sama-sama kita senantiasa berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Lausa mau mengingatkan nih, pada saat ibadah, beribadahlah yang baik ya adik-adik ya. Jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil makan, sambil ngemil, sambil lihat handphone gitu ya. Pada saat bernyanyi, bernyanyilah yang baik. Kalau Lausa minta berdiri, berdirilah yang baik ya. Kalau kita berdoa juga berdoalah yang baik. Bisa ya? Nah, yuk adik-adik, kita bersama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Hello Hello Ola Ola. Tahu kan? Bagi adik-adik yang beribadah bersama dengan kakak atau adik, bareng-bareng ya bergeraknya. Yang sendirian gak apa-apa, kita gerak sendiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Halo Halo Hello Hello Ola Ola. Halo Halo Hello Hello Ola Ola. Apa kabarmu? Halo Halo Hello Hello Ola Ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu
Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita berdoa terlebih dahulu meminta penyertaan Tuhan ya. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama ya. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Tuhan, saat ini kami mau ibadah secara online dari rumah kami masing-masing. Pimpin kami ya Tuhan, peliharalah konsentrasi kami ya Tuhan, agar kami dapat sungguh-sungguh memuji nama-Mu, agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin lause-lause yang akan menceritakan firman Tuhan dan akan memimpin puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, seperti kata Lause Sheila tadi, nggak terasa ya sudah 3 bulan loh kita nggak ketemu untuk mengobati rasa kangen. Lause sekarang mau panggil-panggil Coba Lause lihat, ada siapa ya? Oh iya, Jaden. Nah, apa jawabnya kalau Lause panggil? Ya betul, ya Lause sambil angkat tangan begitu ya. Oke, sekarang Lause mau coba nih dengan yang kakak-kakaknya nih, bagaimana nih? Coba Lause lihat lagi, ada siapa ya? Oh, Lause mau panggil Joen. Iya, ternyata Joen ada di sana. Sekarang Joen sudah tambah tinggi ya. Oke, nah sekarang adik-adik tahu kan, Tuhan Yesus sangat sayang sekali sama adik-adik. Karena itu Tuhan Yesus sangat ingin selalu dekat adik-adik. Nah, ya, adik-adik juga ingin dekat kan dengan Tuhan Yesus. Nah, karena itu adik-adik dengar firman Tuhan dengan datang ke sekolah minggu ya, baca firman Tuhan di Alkitab, juga berdoa pada Tuhan. Nah sekarang mau saya tanya, kalau Tuhan Yesus panggil adik-adik, adik-adik jawabnya apa? Ya betul, ya Tuhan, begitu ya. Tapi ingat ya adik-adik, jangan cuma ya aja, tapi betul-betul adik-adik datang pada Tuhan Yesus dengan baca firman Tuhan, dengan firman Tuhan, berdoa pada Tuhan. Ayo, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan isi hati kita untuk Tuhan Yesus.
Nah, adik-adik, baru saja kita menyanyikan lagu Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, bersama dengan Lauserina. Nah, adik-adik tahu tidak maksudnya apa sih lagu tersebut? Lagu tersebut artinya Tuhan sudah memilih kita sebagai anak-anaknya. Jadi sekarang kita itu adalah anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan Yesus. Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan Yesus, hidup kita bukan kita lagi yang atur, tapi Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita. Ya, yuk adik-adik sama-sama kita nyanyikan lagu Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tahu kan adik-adik lagunya? Kita nyanyikan bersama-sama ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi ayo kita nyanyikan dulu lagu ini untuk mempersiapkan hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Tuhan tolong padaku. Nah adik-adik kita berdoa. Tutupkan mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji Engkau. Kiranya Tuhan Yesus senang mendengar puji-pujian kami. Tuhan Yesus, tolong kami, persiapkan hati kami, dan juga tolong Lause Gebi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu.
Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Hari ini saya punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah saya supaya saya bisa duduk dengan manis, supaya saya bisa konsentrasi, dan supaya saya bisa mengerti firman Tuhan. Dan setelah saya mendengar firman Tuhan, saya bisa melakukan firman Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kita punya kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, firman yang benar. Nah adik-adik, Losa mau tanya, kalau papa mama kalian mau pergi, mereka mungkin ada yang pernah menitipkan pesan kepada adik-adik ya. Misalnya, papa mama pergi dulu ya, kalian jangan nakal di rumah, jangan berantem di rumah. Pernah nggak kayak gitu? Nah, sama seperti waktu Tuhan Yesus akan terangkat naik ke surga. Tuhan Yesus juga memberikan pesan kepada murid-muridnya. Pesan apa ya? Pesan yang diberikan adalah supaya murid-muridnya menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Setelah itu, Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Dan murid-muridnya mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Ketika mereka cerita tentang Tuhan Yesus, orang-orang mulai bertambah banyak yang mendengar tentang Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi, pengikutnya Tuhan Yesus tambah lama tambah banyak. Wow, mereka sering bersekutu bersama, berdoa bersama. Tapi adik-adik, ada orang-orang yang tidak suka kalau murid Tuhan Yesus bertambah banyak. Salah satunya adalah seorang bapak yang bernama Bapak Saulus. Coba adik-adik ikutin Lause. Bapak Saulus. Iya, Bapak Saulus. Bapak Saulus ini adalah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat adalah orang yang suka membaca Taurat, belajar Taurat, hafal Tauratnya. Kalau kita kasih pertanyaan, pasti dia bisa jawab. Nah, Bapak Saulus ini adalah murid seorang guru yang hebat. Nama gurunya adalah Bapak Gamaliel. Nah, Bapak Saulus ini sangat pintar. Dia bisa menghafal Taurat dengan baik. Tapi adik-adik, dia hanya hafal, dia hanya tahu Tauratnya. Tapi sayangnya dia tidak mengenal Tuhan Yesus dan belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Saulus melihat bahwa ini ya pengikut-pengikut Tuhan Yesus ya, ini berbeda ajarannya dengan Taurat yang saya baca. Tidak boleh ini seperti ini. Saya harus menangkap pengikut-pengikut Tuhan Yesus supaya pengikutnya tidak lagi bertambah banyak. Soalnya mereka kalau sering-sering cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak, malah semakin banyak yang kenal Tuhan Yesus. Tidak boleh seperti ini. Jadi Bapak Saulus ini semangat sekali untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang Bapak Saulus lakukan? Dia pergi ke rumah-rumah, dia ketuk pintu rumah, dan kalau dia menemukan ada orang yang percaya sama Tuhan Yesus,
ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Wah, jadi orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, mereka takut sama Bapak Saulus. Tapi mereka tetap semangat belajar firman Tuhan. Bapak Saulus juga semangat menangkap orang-orang yang masih di luar sana dan mereka percaya sama Tuhan Yesus. Bapak Saulus ini berpikir ya, mencari ide bagaimana ya caranya supaya saya bisa menangkap lebih banyak lagi orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Saya sepertinya harus pergi ke kota lain dan saya akan cari di sana orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, terus saya tangkap, saya bawa ke kota ini dan saya masukkan ke dalam penjara. Wah, itu sepertinya ide yang bagus. Tapi saya perlu sesuatu untuk menangkap orang-orang itu. Karena itu kan beda kota ya. Gimana ya caranya? Jadi Bapak Saulus ini pergi menghadap imam besar. Lalu dia bilang sama Bapak Imam Besar, Bapak Imam Besar, kamu tahu nggak? Banyak loh ini pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus dan semakin banyak. Kita tidak boleh biarkan mereka tambah lama tambah banyak. Kita harus hentikan ini. Gimana caranya? Kita tangkepin mereka supaya tambah lama tambah sedikit dan tidak ada lagi yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Wah, ide yang bagus itu. Nah, saya ini mau pergi ke kota Damsyik. Saya akan tangkap orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus di sana. Tapi saya perlu surat. Surat untuk memberikan saya izin menangkap orang-orang itu. Oke. Ya, saya bisa berikan suratnya buat kamu. Wah, Bapak Saulus semangat. Wah, asik nih kalau saya bisa dapat surat, saya bisa tangkap orang-orang di Damsyik sana. Baik, mana suratnya? Saya perlu suratnya. Saya mau berangkat sekarang. Nah, akhirnya Bapak Imam Besar memberikan surat kepada Bapak Saulus. Dan Bapak Saulus langsung mengajak teman-temannya dan bilang, ayo kita pergi ke kota Damsyik itu. Dan di sana kita akan menangkap orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Oh, begitu ya? Oke, kita ikut sama kamu. Pergilah mereka nih adik-adik. Mereka naik kuda, mereka menempuh perjalanan. Perjalanannya itu tidak sebentar. Mereka pergi sehari, 2 hari, jauh dan capek loh. Nah, tetapi Bapak Saulus tetap semangat karena dia mau tangkap itu orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, sudah hampir tiba di kota Damsyik. Sebentar lagi kita akan tiba di sana. Nah, waktu mereka hampir masuk ke kota Damsyik, tiba-tiba adik-adik, ada sebuah sinar yang datang dari langit dan sangat terang sekali. Terang sekali. Sampai Bapak Saulus itu terjatuh dari kudanya. Dan dia menutup matanya. Dan dia tidak bisa lihat. Dan dia mendengar sebuah suara. Suara yang bilang begini. Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Bapak Saulus kaget, takut. Siapakah engkau, Tuhan? Lalu suara itu menjawab, akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Sekarang pergilah masuk ke kota Damsyik. Di sana kamu akan diberitahu apa yang akan kamu lakukan. Setelah itu suaranya hilang
dan sinarnya pun hilang. Tapi Bapak Saulus, waktu dia coba membuka matanya, tidak bisa. Dia tidak bisa lihat. Gelap semuanya. Dia buta adik-adik. Sehingga dia perlu bantuan teman-temannya untuk berdiri, untuk berjalan, masuk ke kota Damsyik. Dan di sana ada sebuah rumah. Dan tinggallah Saulus di sana. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia berdoa. Dia ada penyesalan adik-adik. Dia memikirkan, aduh kenapa ya selama ini kok saya berlaku jahat sama pengikut Tuhan Yesus. Nah, dia berdoa terus adik-adik. Nah, di tempat yang lain, tetap di kota Damsyik, ada seorang bapak. Namanya Bapak Ananias. Siapa namanya? Bapak Ananias. Ya, Bapak Ananias ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia pengikut Tuhan Yesus. Nah, Tuhan memberikan perintah kepada Bapak Ananias. Perintahnya adalah apa? Ananias, pergilah, carilah sebuah rumah yang di dalamnya ada seseorang yang bernama Saulus. Kamu pergi ke sana, kamu berdoa untuk dia. Bapak Ananias tahu Bapak Saulus itu siapa. Dia dengar dari orang banyak. Bapak Saulus itu jahat. Bapak Saulus itu menangkap orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ananias, tapi Bapak Saulus itu kan jahat Tuhan. Kalau nanti saya ditangkap bagaimana? Tapi Tuhan memberikan perintah lagi. Tuhan bilang, pergilah. Karena aku memilih dia. Aku memilih Saulus. Supaya dia menceritakan tentang namaku kepada banyak orang. Oh, baiklah, saya sebenarnya takut, tapi saya mau taat. Pergilah Bapak Ananias dengan pimpinan Tuhan menuju ke sebuah rumah yang ada Bapak Saulus di dalamnya. Dan Bapak Saulus sedang apa adik-adik? Ya, dia sedang berdoa. Bapak Ananias masuk dan Bapak Ananias lihat Bapak Saulus ada di situ dengan perlahan Bapak Ananias bilang, Saulus, Tuhan menyuruh aku bertemu dengan kamu, mendoakan kamu supaya kamu penuh dengan Roh Kudus dan kamu akan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Bapak Saulus kaget dia mendengar ada sebuah suara. Siapa ya ini ya? Tapi dia mendengar baik-baik. Dan setelah Bapak Ananias selesai berdoa buat Bapak Saulus bisa membuka lagi matanya. Dia bisa melihat. Wah, dia senang sekali. Lalu dia bilang, terima kasih Ananias, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulai hari ini aku janji, aku tidak akan menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi aku akan menceritakan kepada orang banyak tentang Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Tadinya dia menangkap orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi sekarang dia menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Tuhan sudah mengubah hati Bapak Saulus. Tuhan sudah memperbarui hidupnya Bapak Saulus. Sekarang dia berubah.
dia berubah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan memilih Bapak Saulus untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan memilih Bapak Ananias untuk berdoa buat Bapak Saulus. Tuhan juga memilih kalian semua. Ya, kalian semua, adik-adik semua yang ada di rumah. Untuk apa? Untuk adik-adik bisa mendengar firman dan adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesuslah yang memilih kita. Lause mau bacakan sebuah ayat dari Alkitab yang diambil dari Yohanes, Injil Yohanes, pasal yang ke-15, ayat ke-16. Gampang ya mengingatnya, 15, 16. Injil Yohanes, pasal yang ke-15, ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku di sini adalah Tuhan. Tuhanlah yang memilih adik-adik. Tuhanlah yang memilih Lause. Tuhanlah yang memilih Bapak Saulus, Bapak Ananias untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan setelah itu kita bisa ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Supaya orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, mereka mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya karena Tuhan sudah memilih kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan adalah pencipta saya. Tuhan memilih saya untuk menjadi murid Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memilih saya supaya saya bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Tolong saya ya Tuhan, berikan saya keberanian. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah pujian. Pujian ini berjudul Tuhan Yesus, aku berjanji. Menjadi apa? Jadi murid Tuhan Yesus yang setia. Setia itu artinya terus ikut Tuhan. Ya, ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus yang setia, apa yang harus kita lakukan? Wah, kita baca firman supaya kita lebih mencintai Tuhan. Kita berdoa supaya kita bisa ngobrol dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Nah, sekarang kita akan menyanyikan pujian ini. Buat adik-adik yang belum pernah mendengar lagu ini, kita akan belajar terlebih dahulu ya. Oke, lagunya seperti ini. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Hai adik-adik, Lause mau memberikan pengumuman. Yang pertama, minggu lalu kamu sudah membuat celengan persembahan. Jika adik-adik ada persembahan yang mau diberikan, masukkan ke dalam celengan persembahan, kumpulkan selama ibadah online, dan ketika kita bisa beribadah bersama-sama di gereja, adik-adik dapat membawanya. Atau kalau selama ini adik-adik sudah memberikan persembahan bersama dengan mama papa, boleh juga
Yang kedua, adik-adik, ada kabar gembira nih. Kita sudah lama tidak bertemu beribadah di gereja. Yuk kita ketemu melalui ibadah di Google Meet. Siapa saja boleh ikut ya. Catat tanggalnya. Minggu 28 Juni 2020 jam 9.30 sampai 10.30 WIB. Kelasnya dibagi menjadi 4. Ada kelas Paulus dari kelas 5 sampai 6 SD, kelas Yohanes dari kelas 3 sampai 4 SD, kelas Timotius dari kelas 1 sampai 2 SD, kelas Samuel dari kelas Batita sampai TK. Nah, acara menarik loh acaranya. Firman Tuhan, ada game, ada sharing dengan Lause dan teman-teman, dan kita saling mendoakan. Nah, adik-adik jangan lupa, ingat juga ya, sebelum kita kebaktian di tanggal 28, kita akan uji coba room dulu bersama dengan Lause dan teman-teman kelasmu di sekolah minggu pada Minggu 21 Juni 2020 jam 10.30 setelah adik-adik mengikuti ibadah online dari YouTube. Don't miss it. Yang ketiga, adik-adik, di bawah video kebaktian ini ada link aktivitas. Buka linknya, di print, atau adik-adik kalau tidak punya print, ditulis aktivitas hari ini, kerjakan. Lalu kalau sudah selesai, adik-adik dapat foto, lalu boleh mengirimkannya kepada Lause yang ada. Oke? Sekian pengumuman dari Lause.